DC. Oke, tadi kan kalau bilang tugasnya manajer adalah ada yang urus cipta dan segala macamnya kayak gitu kan. Nah sekarang tuh emang lagi apa ya? Lagi ada yang manajer dari tanggal 30 Maret kemarin. Bohong kalau kamu nggak tahu. Apalagi dunia saya di Makassar itu kerjanya makan tidur. Kita kan nggak mungkin ada dikabari kita dari sana. Iya, nggak mungkin sama sekali. Karena tadi apa namanya masih aktif itu masih kalau kamu segitu-gitu. Masih lah kalau gak gitu ya. Jadi speaker kan nggak. Yang malam story-nya terlalu. Kita semua kan dari story kamu ya kan ya. Oh jadi kayak ini kepo ya? Oh, oke. Nanti saya unfriend semua ya. Oh, Nanti oke. kalau lagi Kalau hari kita keluar full masih saya dicari. Oh iya. saya nanti private aja deh. Kalau banyak scroll gimana? Jadi gimana? Tanggal 30 Maret. Yang soal royalti itu. Tapi kalau Siap. dari kamu sendiri untuk sebagai manajer band kan pernah maksudnya manajer beberapa band gitu di Indonesia. Kalau menurut kamu Kak itu kayak gimana sih Kak yang soal lagi percikan api kecil itu soal PP 5 Kak, PP 5. peraturan pemerintah itu. Maksudnya kita kan seperti undang-undang promosikan kemarin. Ya. Dan pas keluar tiba-tiba langsung ribu. Ya saya juga merasakan gimana itu sih kayak begitu Nah, ada ini kan yang PP 56 tahun 2021 itu kan kembali ditetapkan. Yes. Nah, terus Sama ada lagi pemerintah. ada lagi pro kontra. Nah, posisinya kalau nggak sebenarnya ada di setuju apa bagaimana sebenarnya pandangan. Kalau saya sih alhamdulillah setuju banget karena ini sebenarnya kelanjutan dari undang-undang hak cipta sebenarnya tapi ditujukan sama musisi. Jadi sebenarnya ini sebenarnya juga mengurangi pekerjaan dari manajer. Iya kan maksudnya di masa pandemi kita ini manajer nggak ada panggung. Jadi dapat duitnya dari hasil royaltinya yang sudah dikolek sama LMKN gitu sebenarnya. Berarti setuju ya. Setuju banget alhamdulillah. Tapi kalau dari apa namanya dari band-band yang lain itu kan Uga ini siapa yang nggak kenal? Siapa yang nggak kenal? Siapa? Yang kenal Uga ini kalau lihat di story-story itu kan meskipun dia biasa nggak di itu ya nggak dikeliatin kan ya namanya tapi kita tahu orang itu siapa. Oke. Banyak musisi yang tahu Uga. Iya banyak ya. Ini maksudnya dalam kurung tua ya. Nggak saya nggak tahu kayak gitu. Oke. Kan kayak banyak musisi itu biasa story kangen Uga. Iya. Iya. Tapi nggak dikasih tahu namanya siapa ditutup. Atau kan cuma di capture doang kan? Iya. Terus itu jawab Iya. tangannya. Tapi kita harus tahu ini siapa. Iya. Harus stalker ya. Iya benar. Iya. Netizen ya. Nah, kan kalau perempuan stalker itu lebih jago loh. Iya. Perempuan kayak FBI loh. Kalau topik balik lagi. Tapi kalau dari mereka, dari musisi-musisi itu pro kontra, ada yang setuju, ada yang enggak. Nah sebenarnya ini tadi yang dibilang bahwa ada riakan memang ya beriak karena pro kontra. Lakilah Karena yang bilang juga, ayo silakan. Ya ada yang bilang pakai aja lagunya silahkan nggak usah bayar. Sebenarnya sih kalau saya bilang balik lagi baca dulu peraturan pemerintahnya, diselami dulu, didiskusikan dulu baru mungkin bersuara di publik. Takutnya nanti itulah yang jadi masalah ketika kita sedikit tahu jadi merasa banyak tahu. Iya. Harusnya tempe kan gitu. Seperti itu. Cuman kuncinya adalah cari tahu dulu. Cari tahu. Orang kan sekarang habitnya males baca. Iya. Seperti itu. Karena kan Aku ya, sudah. karena sebenarnya gini. Saya nggak baca semuanya jujur aja. Saya kira berapa? Terus dia nggak baca. Yakin aku percaya dia nggak baca banyak Di ya. sini kan dibaca-baca dulu. Pas buka langsung ya Tuhan. Ya Tuhan. Ini kan kemarin sempat udah di fakultas hukum. Katanya. Tapi tidak selesai syaratnya hukumnya. Jadi saya kasih tips kalau baca undang-undang harus baca pasal 1. Karena pasal 1 itu isinya ketentuan umum semua. Oke. Ya, langsung masuk ke pasal 2 saja. Nanti kalau ada istilah orang naik ke atas. Oke. Gitu. Jadi kan sebenarnya di sini ini PP peraturan
undang-undang hak cipta kan ada maksudnya direvisi tahun 2014. Yes. Sebelumnya kan sebenarnya ada 2006 saya lupa. 2008. 2008. Ya. Nah, kan sebelum itu ada memang itu. Yes. Royalti ketika diputar di sini itu harus ada begini-begini. Ya. Kan PP kan Ya. cuma penegasannya Ya. apa segala macam. Nah, Ya. sebelum ini kan juga kita belum tahu ya bagaimana realisasinya ini Yes. kita. Jadi sebelum ini bagaimana kan? Sebenarnya, nah ini dia Bagaimana di perjalanannya ya. Royaltinya maksudnya pengambilan pengungutannya. Sebenarnya kalau dibilang kisruh sebenarnya dari dulu kisruhnya, hanya baru sekarang ini karena mungkin sosial media lagi menggeliat, jadi akhirnya muncullah ke sosial media. Dari dulu sebenarnya musisi itu memang sudah ada yang memang mengamankan hak ciptanya, karya-karyanya. Ada juga yang ngapain ya, saya mendaftarkan ini ke Haki gitu, ke Dewan Haki, karena saya sekali manggung lebih besar bayaranku di panggung daripada royalti yang mereka dapat. Nah, apalagi bayarnya per tahun dan lama nungguknya gitu kan, ngapain didaftarin? Tapi maksud saya adalah ya kalau sekarang terjadi pandemi begini, akhirnya kan pada bingung nih, panggungnya nggak ada, bingung nggak ada eventnya, jadi akhirnya yang bisa diandalkan adalah royalti yang terbayarkan. Jadi memang akhirnya lahir pro kontranya juga ketika loh, kok ada musisi yang di masa pandemi aman-aman aja hidupnya, ada juga musisi yang keteteran jualan ini jualan itu karena nggak ada royalti yang mereka dapat. Sebenarnya kesadarannya adalah hak cipta itu kan bukan hanya lagu sebenarnya. Ya, semuanya yang kita buat bisa kok didaftarkan ke Dewan Haki, hak cipta gitu. Termasuk musisi, apalagi mungkin yang gencar-gencarnya pada tahun 2008 musisi itu banyak bilang bahwa memang karya kita ini perlu dilindungi karena kita nggak punya uang pensiun. Betul. Jadi memang yang kita andalkan adalah royalti. Itu dia. Karena musisi bukan profesi. Betul. Kemarin kan undang-undang permusikan itu ada untuk menjadikan musisi sebagai profesi. Betul sekali. Karena ditolak gitu. Belum ada undang-undangnya. Nah itu dia. Jadi memang ini terjadinya adalah kompleksitas yang ada di dalam teman-teman musisi sebenarnya. Itu pro kontra lahir, tapi memang banyak kesalahpahaman itu. Hanya saya selalu percaya dan teman-teman yang beragama bahwa itu tidak dibaca semuanya draftnya. Jadi tidak menemukan esensinya sebenarnya apa. Itu. Ini kan kayak sebenarnya penarikan royalti itu kan kalau kita berbicara di dunia. Ya, bisnis betul, bisnis itu bisnis. Kan memang di undang-undang hak cipta itu ada dua diakui hak, ada hak moral sama ada hak ekonomi. Yes. Nah hak moral itu kayak misalnya lagu, kebun, ciptaan akan binatang. Nah, hak moral itu sudah terpenuhi ketika dicantumkan siapa penciptanya. Yes. Cuma kan hak ekonominya belum. Ya. Ketika itu kebun dinyanyikan, dijadikan misalnya soundtrack atau apa, itu baru hak ekonominya yang akan dikolek. Intinya ketika itu dikonsumsi kan dua lagi, ada ruang publik sama ruang bisnis. Yes. Ketika itu di ruang bisnis itu ya apa? Makanya kemarin yang ada yang tuh kayak bilang, ya dengerin laguku terus dapat segala macam. Ya iya kalau di ruang publik yang nggak apa-apa. Kalau lagi putar sementara kerja bakti itu nggak ada royaltinya lah. Iya. Nah sebenarnya kemarin banyak akhirnya saya kan juga salah satu membantu teman-teman menyuarakan hak cipta dengan berbagai teman-teman musisi juga yang lagi menyuarakan hak cipta. Ayo kita daftarkan hak cipta karya kita ke Badan Kolektif Negara Indonesia yang betul-betul bisa dipercaya, termasuk yang kayak WAMI, KCI, ASIRI. Jadi memang ada beberapa lembaga-lembaga yang memang bisa kita ajak negosiasi untuk berapa nih kita dapat royalti, bisa nggak ini sesuai dengan maunya kita, bisa diskusi dan bikin draft kontraknya dan terjadi kesepakatan. Saya sih menganggap bahwa memang harus dilindungi. Jadi kemarin itu sempat saya beberapa kali story, beberapa kali mensuarakan itu. Terus teman-teman khususnya di Makassar itu banyak bertanya ke saya, dia bilang mereka teman-teman itu mengatakan bahwa memangnya beneran Kak ini kalau kita daftarin ini karyanya kita itu beneran dapat royalti? Saya bilang beneran, hanya besar kecilnya nggak tahu. Iya tergantung dengan penggunaan lagumu di ranah bisnis, saya bilang. Terus dia ngomong gini, ya artinya kalau misalnya saya lagi nongkrong di kafe nih, terus lagu saya misalnya tiba-tiba di ujung-ujung dibawain, saya bisa minta royalti dong. Saya bilang, oh nggak begitu sistemnya gitu. Atau misalnya saya lagi makan di sari laut misalnya, tiba-tiba ada pengamen terus nyanyikan lagu saya bisa dong mintain. Nggak bisa, itu bukan sistemnya. Jadi memang ternyata banyak kesalahpahaman dengan
peraturan pemerintah ini yang belum teman-teman sempat baca mungkin. Kalau saya sih daftarin aja, serahkan ke LK-nya. Jadi maksudnya mereka yang kolek, mereka yang cari tahu. Hanya memang kompleksitas lagi nih kenyataannya bahwa ternyata memang ada juga ranah musisi yang tidak mempercayai yang namanya badan kolektif itu. Jadi memang ada sinkron sebenarnya, ada timpang seperti itu. Karena bilang Dirjen KI Kemenkumham kemarin bahwa kita sebenarnya kekurangan adalah belum ada bank data. Iya, belum ada database semua lagu se-Indonesia. Betul. Jangankan di Indonesia, bank data yang terputar di lagu luar yang terputar di Indonesia juga tidak ada. Jadi orang luar itu sebenarnya orang barat bahwa musisi-musisi juga banyak yang ngomongin tapi tidak bisa punya mengklaim. Royalti dari Indonesia memang belum ada bank datanya. Itu dia. Betul. Jadi memang kita tuh di sini secara musisi, secara ranah struktural juga belum terstruktur dengan baik sebenarnya itu. Kalau di Google memang semua terdata nama artis, nama lagunya, tapi metadatanya lengkap di Google. Tapi secara hak cipta lagu itu kadang ada yang salah. Kadang ada juga yang mencantumkan cipta NN. Saking nggak ada tahunya itu lagu siapa gitu. Saking kita tuh tidak mendata lagunya kita gitu. Apalagi kayak misalnya sekarang kenapa lahir musisi-musisi yang menganggap bahwa ngapain saya daftar, karena mungkin cara bikin lagu gampang kali, bisa mau recording kan. Jadi sekali langsung bikin 2-3 hari pikirin gimana rilisnya, bikin presisnya rilis. Padahal sebenarnya harus juga dipikirin bagaimana ini lagu, tahu-tahu nanti booming, tahu-tahu nanti dipakai jingle ke siapa, terus yang punya lagu nggak kebagian apa-apa. Baru marah-marah loh, kok itu kayaknya lagu saya deh, kok saya nggak dikasih duit. Itu masalahnya di situ juga yang belum banyak dipahami sama teman-teman seperti itu. Berarti sebenarnya menjawab keresahan manajemen ya. Jadi bukan manajemen aja sih, tapi manajemen semua. Iya, karena Indonesia perlu ditahu ya, orang tuh bilang gini. Berarti sebenarnya yang tadi kau kasih tahu Gambar itu menjawab keresahan manajemen ya kayak gitu untuk di Indonesia, karena ya mungkin masih banyak yang belum paham yang seperti itu. Jadi kuncinya adalah baca. Cuma dikasih tahu sama bahasa di masa pertama ya. Hanya gini sebenarnya, saya ini mau meyakinkan bahwa pekerjaan manajer itu yang ada di dalam lingkup manajer artis, manajemen band, manajemen solois, penyanyi terutama, itu memang harusnya melengkapi diri untuk banyak membaca aturan pemerintah atau undang-undang yang bersinggungan dengan apa yang dia kerjakan, mereka kerjakan. Karena sebenarnya begini pun, bukan hanya orang kan, jadi artinya manajer itu mengurusi cuma lagunya si penyanyinya itu, enggak juga. Bisa jadi misalnya dia bekerja sama si penyanyi ini punya jadi penyanyi soundtrack atau penyanyi jingle lagu, itu juga bisa punya hak di situ, hak intelektual namanya. Itu makanya banyaklah membuka diri, mempelajari, membaca, mencari tahu sebenarnya toolsnya si artis penyanyi yang kita naungi di manajemen ini apa saja yang harus dilengkapi seperti itu. Jangan sekali-sekali menggampangkan karena negara kita negara hukum. Iya, kalau misalnya tidak di bawah naungan hukum, ada yang tiba-tiba ngaku-ngaku itu lagu saya, ya mau apa? Iya, makanya saya sebenarnya tulisnya kalau ada orang yang bilang begini, Kak saya mau rilis, saya mau ini, saya harus bertanya siapa publishernya, siapa badan hakinya supaya bisa jelas. Karena yang namanya klien dengar lagu dirilis di radio, senang, suka, tiba-tiba ada misalnya satu brand bilang, boleh dong lagunya saya pakai di iklan saya. Itu harusnya royaltinya kalau sudah di dalam hak cipta dan publisher itu sudah menjadi duit juga di luar dari kontrak kerjasama lagu ke klien seperti itu. Berbeda. Misalnya kan sudah saya bayar kemarin saya suruh bikin lagu. Ya, beda. Nah, sama teman-teman ingat, kalau yang namanya kalian kan suka meng-cover lagu nih. Meng-cover lagu, ya kan, merasa lagu itu punya saya. Ya kan? Terus kemarin ada yang mengatakan, terus kita nggak bisa lagi dong dengan ada penetapan pemerintah ini, terus kita nggak bisa lagi dong coverin lagu. Emang nggak bisa sebenarnya. Ngambil lagu orang itu harusnya bayar. Cover kita Harusnya minta izin. Sebenarnya lebih ini izin dulu. Izin. Kenapa
Nah, ini teman-teman ya, di dalam lembaga permusikan itu ada dua macam. Ada publisher, ada yang namanya LMKN. Nah, publisher itu adalah tempat di mana menyimpan musik dan bisa dikolek dari perusahaan-perusahaan. Jadi kalau perusahaan pakai lagu artis itu nggak ke artisnya, ke publishernya. Itu berapa harga lagu yang akan saya pakai. Nah, kalau ke LMKN-nya adalah berapa hak yang kami akan bayarkan. Jadi sebenarnya dalam satu klien untuk satu brand memakai satu lagu itu bisa 3 sampai 4 kali bayar ke banyak klinik. Jadi duit musisi sebenarnya harusnya banyak dan musisi itu harusnya. Teman-teman kalau mau mengcover lagu nggak ada salahnya. Cari tahu dulu siapa publishernya, telepon publishernya, mas, mbak, permisi saya mau pakai lagunya Anji misalnya, berapakah yang harus saya bayar? Tidak mahal kok. Itu akan jadi akhirnya ada ketentuan misalnya boleh mengcover tapi aransemennya berbeda, harganya sekian. Ya udah cover aja, masukin di YouTube, ngaku-ngaku aja itu lagunya, tapi kan sudah dibayar. Itu kemarin sempat ada pro dan kontra juga bukan sih? Karena ada siapa ya? Si cewek yang nyanyi Hanindya, dia suka cover kayak gitu kan, itu gimana masalahnya itu? Nah, itu logikanya gini. Mbak itu memakai lagu orang tanpa seizin. Tiba-tiba sudah tidak seizin, tiba-tiba dimasukinlah ke beberapa store digital. Nah, ya yang punya lagu kan murka dong. Iya, loh kok ngaku-ngaku? Gak pernah ada gentleman agreement atau MOU yang mau menyatakan mau memakai lagu kami gitu makanya. Tapi dengan itu juga dia viral dan ternyata begitu dia ngeluarin lagu dia juga akhirnya naik daun. Mungkin itu gini. Iya, bisa jadi sih. Karena gara-gara dia lagunya juga jadi naik gitu. Lagu siapa ya? Iya, itu loh yang dulu cover masalah sama si Gitu. Banyak caranya. Aduh, banyak sensor gitu. Gitu ya. Jangan dong gitu. Kalau saya sih pengennya teman-teman musisi di Makassar itu juga mudah-mudahan mengikuti sama teman-teman musisi yang ada di Jakarta bahwa semua karyanya itu sudah punya platform untuk buku badan bukunya, sudah punya positioning bekerja sama dengan publisher yang memang menaungi lagunya. Karena sebenarnya banyak sekali cara atau spot-spot di mana teman-teman musisi bisa dapat uang. Itu sebenarnya meskipun kata tadi, iya Pak, tapi kalau di di hak itu harusnya kan cuma setahun ya, tapi kan itu berhadiah. Kali aja setahun tiba-tiba dapat miliar, kita nggak tahu gitu. Bahkan gimana udah menyelesaikan terus yang tadi di Jangan contoh ya. Jadi don't try at home ya. Saya tadi udah nyimpan pertanyaan ini untuk Anda. Begini loh. Iya. Ada excuse-nya. Iya, maksudnya kan yang saya pernah pelajari hak kekayaan intelektual itu kan berdasarnya kan itu sifatnya formil. Yes. Jadi ketika sudah ada bukti menyatakan bahwa itu punya kita, itu ketika sudah dipublish itu sebenarnya belum autentik, tapi sudah terakui secara apa istilahnya tidak resmi bahwa memang sudah terpublish. Jadi ketika ada orang yang mau misalnya nih lagu kebun saya sudah publish kan misalnya di Spotify, terpublish di seriesnya. Ketika ada orang yang mau akui, misalnya ada yang mencaplok kan, dia harus dicek dulu apakah di dalam sudah dipublish atau tidak. Seperti itu. Ya, sebenarnya kalau yang begitu tidak ada masalah. Yang jelas siapa penciptanya, tertulisnya itu jelas. Yang sebenarnya kadang-kadang yang jadi masalah itu ketika misalnya saya nih mau nyanyi lagunya Akram. Nah, Akram ini kasih lagu ke saya. Kalau saya sama Akram tidak sepakat bahwa lagu itu saya beli putus, saya ganti nama saya, itu saya yang salah ketika saya publish gitu. Ketika misalnya saya publish lagu itu atas nama saya, Akram tuh bisa nuntut bahwa saya nggak pernah sepakat sama Kak Uga kalau saya bikin itu lagu atas nama dia. Itu kan atas nama saya, harusnya saya di situ jadi posisi penciptanya. Itu balik lagi kesepakatan gitu. Makanya kesepakatan juga harus ada kontraknya. Iya, supaya ada hitam di atas putih.
berdasarkan kesepakatan. Iya. Misalnya juga nih, saya ngeband nih sama bertiga nih, terus tiba-tiba saya pengennya saya royaltinya lebih besar, di sini kecil, kecil, loh tidak bisa begitu, bisa dituntut sayanya. Harusnya ada gentleman agreement secara tulis bahwa sekian seperti itu. Sudah ada memang dibahas dari awal. Gitu. Dan itu ditandatangani bersama. Tidak perlu di depan notaris. Yang penting ada bukti. Tapi kalau bicara kayak gitu panjang dan memang ya itu dia harus dibaca lagi. Memang yang kerja di sini memang harus sudah tahu urus pekerjaan itu seperti apa, hak cipta. Tadi juga kamu tuh bilang kita bisa nama ya. Nanti nama aku juga bikin hak cipta. Pacarku juga bisa. Kebetulan belum punya. Hey, boleh, guys. Yang mau mendaftar silakan, nanti saya yang audisi. Oke, jadi Kak, panjang lebar kita di pembahasan tuh. Bahas masalah di Jakarta. Di sini juga saya. Di sini juga sedikit tadi. Ini sih, mau saya tanya pesannya, tahu gak tuh? Pesannya kalau buat kami yang pulang musik di Makassar. Kenapa ini Kak? Sebenarnya begini, tadi ada terkejut saya ketika Akram sendiri yang mengaku-ngaku sama saya, ini mengaku-ngaku ya, konon katanya dia itu banyak menciptakan karya musik ya. Konon ya. Ya lumayan kan? Lumayan. Tapi teman-teman ternyata Akram itu belum terdaftar. Ibarat KN. Padahal dari tadi dia itu banyak bicara soal hukum. Jadi kayaknya kayak konon katanya aja loh, karena tidak diaplikasikan. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini, Akram sebagai apa lagi namanya pelaku musik, bagian dari teman-teman musisi di Makassar dan teman-teman musisi Makassar bisa sadar bahwa memang karya itu punya hak, punya royalti dan punya masa depan sebagai musisi. Jadi jangan ada berpikir saya itu kan jadi musisi coba-coba aja. Ya jangan dong, harusnya bisa lebih jualan. Kalau memang secara karya bagaimanapun itu sekecil apapun itu dia punya hak. Makanya Akram harus memberi contoh ke teman-teman musisi supaya memulai memperlihatkan bahwa memang musisi itu harus bekerja sama dengan publisher, dengan lembaga kolektif, jadi bisa menyetarakan karyanya. Bukan berpikir bahwa kan kita musisi Makassar, jika yang di Jakarta kan memang keren-keren. Ya gimana dong, semua musisi itu saya rasa keren loh. Tapi daftarkan hak ciptanya, royaltinya biar dinikmati. Anak-anak ketawa makan bakso. Iya, terlalu balik. Seperti itu. Berarti dari habit juga ini diganti. Kan emang udah terstruktur gitu. Yang cinta segini. Sebenarnya bukan habit. Sebenarnya sih ada yang sadar, ada yang belum sadar, ada yang tidak mau tahu. Di sana banyak juga mas yang belum. Tapi ada yang tahu tapi tidak mau tahu. Ada yang sadar tapi tidak aktifkan. Iya. Bicara panjang lebar hukum lalu ini. Ternyata aktif. Jadi saya diundang ke sini itu untuk mensakur dia. Ya, Akan ngomel. sudah biasa guys. Di belakang kamera lebih kejam dia. Dia tahu nggak saya ini lebih kejam lagi guys. Ini ini Tapi versi pasti yang nonton ini teman-teman musisi di Jakarta ataupun musisi di Makassar tahu kalau bilang Kang ngomel itu kayaknya ada yang ada yang aneh. kayaknya agak demam tinggi. Iya loh, kalau misalnya masih dia ngomel-ngomel masih sehat. Beda rasanya kalau nggak ngomong. Iya, kalau kalem-kalem kayaknya kena tipes atau apa kan gitu. Jadi teman-teman, saya berharap semuanya bisa sadar akan kondisi di mana sekarang kan juga musisi lagi bingung ya. Tidak ada panggung, eventnya kurang. Jadi memang bagaimana caranya berkarya aja, terus daftarin, siapa tahu meledak, siapa tahu bisa dijadikan kehidupan royalti itu bisa mendatangkan lebih baik untuk kehidupan musisi-musisi. Ya, rezekinya lagu dari itu. Betul, rezekinya lalu tidak ada yang tahu. Tidak sadar. Tuh. Mudah-mudahan ya. Sadar. Kita doakan saja kehadiran ini. Mudah-mudahan beneran sadar. Iya. Ini
buat pelaku seni sebenarnya di Makassar, apapun itu, bukan hanya lagu, apapun itu yang sudah dipublish itu harusnya sudah punya payung hukumnya sendiri. Preset itu begitu kan. Betul. Oke. Oke Kak. Tapi sudah lama juga ya kau nggak, maksudnya bukan cuma kau nggak, kamu juga tidak menikmati panggung. Saya kemarin sempat sih balik ke Jakarta, bikin event hybrid, tapi ternyata influence-nya tidak begitu menyenangkan karena ya cuma dengan latar belakang green screen, terus manggung, kayaknya kayak penonton. Hype-nya beda kali. Ya beda. Kayak lagi manggung, kayak direkam kayak gini, baru penonton yang di depan. Tapi ya musisi juga bingung, tapi ya mau gimana? Caranya begitu kan sekarang ini. Jadi ya bisa dibilang memang pandemi membawa perubahan besar buat teman-teman musisi dan pelaku event organizer. Ya, habis rilis banyak uang keluar. Oh curhat. Balik modal curhat. Balik modal. Balik modal. Balik modal. Semoga nanti cepat diberakhir ini semua. Iya. Amin. Tapi kan tanda-tandanya sudah ada jadi. Iya, Sudah ada vaksin. Ya, sudah. Saya Semoga sudah cepat. divaksin. Aku belum. Aku belum. Kapan? Belum. Jadi makanya tiap 2 minggu rajin swab, swab mandiri supaya tidak menularkan virus-virus kepada teman-teman. Sekali lagi vaksin. Wah, Hari Rabu jadi udah. aman ya. Insya Allah. Insya Allah. Karena belum tentu juga vaksin terus gak bisa. Nah, Jadi cowok-cowok yang mendekati misi sekali lagi dia vaksin. Aman. Mau tertarik? Nanti saya isi. Nanti saya bilang. Jadi ingat namanya di badan kolektif. Badan kolektif. Ya, biar namanya bisa masuk di royalti. Oh iya. Daftarkan di Dirjen. Kayak intelektual Indonesia. Oke, selesai kayaknya di podcast. Panjang lebar ya, kalau udah dari Iya. banyak tahun kita nyentil. Ya, saya satu. Enggak, saya satu. Yang apa ya? Mudah-mudahan juga teman-teman yang apa yang nontonnya dari teman-teman musisi. Saya tahu yang penontonnya nggak basah kok. Ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan gak baper lah karena banyak banget pelajaran tadi ya. Ilmu. Pelajaran ilmu semuanya yang udah kau gak kasih sharing ke kita musisi nggak bisa musisi sebenarnya tapi akhirnya tahu juga yang kayak gitu kan emang harus juga tahu. Bisa loh jadi musisi bayar 20 juta bisa punya konten musisi. Tolong itu saya. Sudah ya. Iya. Bisa. Sekarang apa yang nggak bisa di Asal ada duit. Masalah kayak gini ya. Siap di YouTube, di vokalnya digeser-geser. Dipercepat langsung. Aduh, Kak Uda, thank you so much. Fix ini semua tim nggak ada tahu lagi nanti di podcast berikutnya. Ada. Oh, Tenang saja. Kita akan bicara sendiri sama Kak Uda. Ya. Bosan banget nonton. Terima kasih teman-teman. Makasih, Kak Uda. Di sini tuh timnya kece-kece loh di balik layar. Iya. Segera komunikasi. Oh iya, jadi Kita skip dulu ya kalau nggak mau. Gini, saya tutup terus nanti di sini lagi lah. Oke, mungkin. cita-cita saya ya. Ya, mungkin sampai di sini dulu